untuk seorang ustadz yang memiliki kesalahan dalam tauhid, mentakwil arsh, tetapi ia sendiri menyangka itu benar dan meyakini ia ahlus sunnah. Apakah kesalahan di satu sisi ini membuat kita ahsanya tidak mengikuti ceramahnya di bidang lain? Bagaimanakah cara memahaminya bagi kita tulabul ilm ketika di zaman dahulu, ketika Imam Abu Hanifah banyak kesalahan dalam menafsirkan? Jazakumullah khair. Baik. Bedakan ya antara menjadikan seseorang sebagai rujukan ilmu dengan menerima kebenaran dari dia. Kalau menjadikan seseorang sebagai rujukan ilmu, maka kita harus berhati-hati. Dan paling penting dalam masalah ini adalah akidah. Manhaj. Itu yang paling penting. Karena kalau kita bermudah-mudahan dalam sisi ini, maka kita biasanya pasti akan terpengaruh. Kita biasanya akan terpengaruh. Dan akhirnya manhajnya nggak jelas, akidahnya nggak jelas. Kenapa demikian? Karena kenapa kita harus hati-hati dalam memilih guru, rujukan ilmu? Karena kita akan mengagungkan dia. Kita akan menganggap dia jauh lebih berilmu dari kita. Itu konsekuensi seseorang menjadikan orang lain sebagai rujukan ilmu. Kalau tidak ada pengagungan terhadap seorang guru, bagaimana dia akan menyerap ilmu? Bagaimana dia akan menyerap ilmunya? Ini akan menjadi pertentangan terus nanti. Berbeda kalau dia sudah yakin bahwa gurunya ini benar-benar berakidah lurus, manhajnya baik, ya. Maka dia akan tenang hatinya. Dia akan tenang dalam menerima maklumat dari gurunya. Coba bayangkan ya, kalau seorang murid tidak tenang dengan guru. Setiap dapat maklumat dia berusaha untuk mencerna. Ini benar enggak ya? Yang disampaikan kepada dia dalam satu majelis berapa maklumat? Banyak sekali. Masa setiap ada maklumat dia cerna? Ini benar enggak? Dia saring. Saringannya dari mana dia? Maka tidak benar seperti itu. Makanya para ulama salaf di zaman dahulu sudah sering mengingatkan hal ini. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perkataan yang sangat masyhur dari seorang imam besar Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Ilmu agama ini agama kalian. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Imam Malik, inna hadzal ilm lahmuka wa damuk wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Fanzur amman ta'khudh. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu agama ini adalah darah dagingmu. Dan engkau akan ditanya tentang ilmu agama ini di hari kiamat nanti. Maka lihat dari siapa engkau mengambilnya. Kalau untuk menerima kebenaran, dari siapa saja kita terima. Dari siapa saja kita terima. Dari orang kafir pun kita terima kebenaran. Kalau yang dikatakan benar, kita harus objektif. Baik. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, apakah yang diajarkan oleh dia itu berkaitan dengan akidahnya? Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, apakah di sana ada guru yang manhajnya lurus, akidahnya baik dalam ilmu yang kita butuhkan? Coba lihat dua sisi ini. Ya, sisi pertama tadi, ya, bedakan antara menjadikan seseorang sebagai rujukan ilmu dengan menerima kebenaran dari orang lain. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau menjadikan orang lain sebagai rujukan ilmu, maka kita harus memilih, menyaring dengan ketat. Tapi kalau menerima kebenaran, kebenaran datang kepada kita, maka ya ambil kebenaran itu selama sesuai dengan dalil. Terus yang kedua yang saya katakan tadi, apakah yang diajarkan oleh dia itu berkaitan dengan akidah atau tidak? Yang ketiga, apakah ada ustadz yang bermanhaj lurus, akidahnya lurus, yang mengajarkan pelajaran itu atau ilmu itu? Kalau misalnya tidak ada ustadz ahlus sunnah
yang punya keahlian di bidang itu. Dan keahliannya tidak berkaitan dengan akidah, maka silahkan. Silahkan mengambil ilmu dari dia untuk ilmu yang kita butuhkan. Itu yang kita tidak dapatkan dari guru ahlus sunnah yang ada di tempat kita misalnya. Tapi kalau misalnya ilmu itu berkaitan dengan akidah, ada hubungannya dengan akidah, maka jangan. Keselamatan la ya'diluhu syai'. As-salamatu la ya'diluha syai'. Selamat itu tidak ada tandingannya. Jangan membahayakan diri. Ya. Wallahu a'lam. Adapun kita membaca buku-bukunya ulama-ulama yang tidak berakidah salaf, ya, maka kita lihat kemampuan kita, dan kita juga lihat bab ilmunya tentang apa. Kalau misalnya fikih, ya, dan tidak berhubungan dengan akidah, maka tidak ada masalah kita membaca bukunya para imam, walaupun mereka tidak berakidah salaf. Karena pembahasannya masalah fikih. Pembahasan masalah qiraat misalnya. Ini jauh ya dari bab akidah. Tidak ada masalah kita membaca karangan-karangan ulama-ulama yang tidak bermanhaj salaf. Kemudian ilmu tentang faraid. Ini jauh juga ya hubungannya dengan akidah. Maka tidak ada masalah. Cuma para jamaah sekalian, tetap saja kalau ada ustadz yang bermanhaj salaf, itu harusnya lebih kita dahulukan. Lebih kita dahulukan. Karena bisa jadi ustadznya keluar dari pembahasan tema, kemudian menjelaskan tentang akidah, dan ada penyimpangan di sana. Ada penyimpangan di sana. Maka tetap saja apabila kita dapatkan ustadz yang bermanhaj salaf, maka itu yang lebih baik, wallahu ta'ala alam. Apabila tidak ada, maka lihat apa yang diajarkan. Kalau jauh dari permasalahan akidah, ya silahkan. Karena memang tidak ada yang lebih baik dari dia. Itu yang paling mending. Tapi tetap hati-hati dalam masalah akidahnya, wallahu a'lam.